mempelajari tentang sudut. Dan pada subbab yang keempat yang akan kita pelajari adalah tentang sudut pada jarum jam. Nah, tentu saja untuk menentukan sudut pada jarum jam, kita buat dulu jamnya. Oke, Sobat 100 ya. Jadi di sini saya buat jamnya berbentuk lingkaran ya. Ini 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Nah, untuk menentukan sudut pada jarum jam ini, Sobat 100 perlu mengingat kembali satu putaran itu berapa derajat ya? Iya, 360 derajat, betul sekali. Nah, karena di sini ada 12 ruas, maka kita bagi dengan 12. Sehingga diperoleh berapa Sobat 100? Iya, 30 derajat. Nah, jadi di sini 30 derajat itu adalah besar setiap ruasnya ya. Jadi dari 12 ke 1 itu 30 derajat, 1 ke 2 itu juga 30 derajat. Oke, Sobat 100 ya. Oke, nah di sini untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Ya, misalkan ada soal besar sudut terkecil pada pukul 16.00 adalah titik. Nah, 16.00 itu artinya pukul berapa ya Sobat 100? Iya, pukul 4. Nah, sehingga di sini bisa kita gambarkan ini jarum panjangnya tepat di angka 12. Kemudian untuk jarum pendek juga sama, tepat di angka 4. Nah, sudut yang akan kita tentukan adalah yang ini. Nah, besar sudutnya berapa? Caranya mudah ya Sobat 100. Kita perhatikan karena jarum panjang sama jarum pendeknya tepat di angka 12 dan 4, maka kita bisa menghitung nih dari 12 ke 4 itu ada berapa ruas ya yang dilewati. Iya, kita hitung ya. 12 ke 1 ini berarti 1 ruas, 1 ke 2 2 ruas, 2 ke 3 3 ruas, kemudian 3 ke 4 berarti 4 ruas. Oke ya. Nah, jika satu ruasnya 30 derajat, maka kalau 4 ruas, iya tinggal 4 kali 30 derajat. Oke, nah di sini bisa kita tuliskan besar sudutnya adalah 4 kali 30 derajat. Hasilnya berapa Sobat 100? Iya, hasilnya 120 derajat. Oke, mudah ya. Oke, jadi besar sudut pada pukul 16.00 adalah 120 derajat. Jadi inilah sudut terkecilnya sekian. Oke, Sobat 100 ya. Mudah bukan? Oke, Sobat 100 perlu memahami kembali tentang sudut pada jarum jamnya ya. Diingat untuk langkah-langkahnya. Oke. Nah, Sobat 100, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Oke, selamat belajar. Kali ini kita akan mempelajari tentang jumlah dan selisih. Pada subbab yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang menentukan bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Nah, di sini yang perlu Sobat 100 ingat adalah untuk menentukan bilangan terbesar, caranya
jumlah ditambah selisih kemudian dibagi 2. Diingat ya. Kemudian untuk menentukan bilangan terkecil sama dengan jumlahnya dikurang dengan selisihnya kemudian dibagi 2. Jadi ini rumus untuk menentukan bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Diingat ya Sobat 100. Nah, Sobat 100, untuk lebih jelasnya di sini saya akan berikan contoh soal. Soalnya adalah jumlah 2 buah bilangan adalah 354. Kemudian selisih kedua bilangan itu adalah 20. Tentukan bilangan terbesar dan terkecilnya. Nah, Sobat 100, di sini bisa kita jawab bersama-sama. Di soal itu diketahui jumlah 2 bilangan tersebut yaitu 354 dan diketahui juga ada selisih kedua bilangan itu yaitu 20. Nah, karena di soal sudah diketahui jumlahnya, juga sudah diketahui selisihnya, maka kita bisa menentukan atau mencari bilangan terbesar dan terkecilnya dengan menggunakan rumus ini. Ya, jadi kalau untuk menentukan bilangan terbesar berarti diingat Sobat 100, rumusnya adalah jumlah ditambah dengan selisihnya kemudian dibagi 2. Oke ya, nah sekarang tinggal kita masukkan ke rumusnya. Oke, kita tulis dulu. Bilangan terbesar sama dengan 354 ditambah dengan 20 bagi 2. Maka hasilnya sama dengan 374 dibagi 2 sama dengan 187. Jadi inilah bilangan terbesarnya. Nah, bagaimana dengan bilangan terkecil? Nah, untuk bilangan terkecil ini bisa langsung kita gunakan rumus jumlahnya kemudian dikurangi dengan selisihnya. Setelah itu baru dibagi 2. Oke? Nah, sekarang kita tuliskan bilangan terkecil sama dengan 354 dikurang 20 bagi 2, maka diperoleh hasilnya adalah 334 dibagi 2 sama dengan 167. Jadi bilangan terbesarnya adalah 187 dan bilangan terkecilnya adalah 167. Jadi inilah tentang bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Mudah bukan? Nah, Sobat 100, diingat ya untuk rumus menentukan bilangan terbesar dan bilangan terkecilnya. Oke? Oke. Nah, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Selamat datang di channel Latihan Berkarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 cara mudah mengerjakan soal perbandingan materi kelas 5 SD maupun MI semester 1. Lanjut ke soalnya. Jumlah siswa kelas 5 adalah 32 anak. Jumlah perbandingan siswa yang suka IPA, IPS dan matematika adalah 3:4:1. Kemudian pertanyaannya, tentukan A. Selisih banyak anak yang suka IPS dan matematika, B. Selisih banyak anak yang suka IPS dan IPA. Kita menggunakan cara pertama dulu. Nanti setelah kita bahas kedua cara, baru kita bisa menyimpulkan mana cara yang lebih mudah dan cepat. Yang diketahui dulu adalah jumlah anak kelas 5, jumlah anak sama dengan berapa? 32.
Kemudian perbandingan antara yang suka IPA, kemudian banding IPS, kemudian dibanding matematika. Matematika sama dengan berapa? 3 banding 4 banding 1. Nah, kemudian kalau sudah diketahui IPA, IPS, matematika itu adalah 3 banding 4 banding 1, maka kita hitung dulu jumlah perbandingan. Jumlah perbandingan sama dengan berapa? 3 tambah 4, 7. 7 ditambah 1 berarti 8. Kemudian langkah berikutnya adalah kita hitung yang suka IPA berapa anak, yang suka IPS berapa anak, dan yang suka matematika berapa anak. Kita hitung dulu yang suka IPA. Yang suka IPA sama dengan yang suka IPA perbandingannya berapa? Di sini yang suka IPA adalah 3. Berarti 3 per jumlah perbandingannya adalah 8, kemudian dikalikan jumlah anak kelas 5 yaitu 32. Kemudian disederhanakan antara 8 dan 32. 8 bagi 8 1, 32 dibagi 8 dapat 4. Sekarang kita kalikan 3 kali 4 12. Yang suka IPA berapa? 12 anak, ya kan? Kemudian yang suka IPS sama dengan kita lihat perbandingannya. Yang IPS kan ada 4, berarti 4 per berapa? 8, jumlah perbandingan dikalikan jumlah anak 32, sama dengan, ini kita sederhanakan, 8 bagi 8 1, 32 dibagi 8 dapat 4. 4 kali 4, 16, jawabannya adalah 16 anak. Kemudian yang suka apa? Matematika kita lihat jumlah perbandingannya adalah 1. Berarti 1 per jumlah perbandingannya adalah 8, kemudian dikalikan jumlah anak kelas 5 32. Kita sederhanakan, 8 bagi 8 1, 32 dibagi 8 dapat 4. Kita kalikan 1 kali 4 4, berarti 4 anak. Nah, kalau sudah kita menghitung yang suka IPA, yang suka IPS, dan yang suka matematika, maka kita jawab yang A. Yang A adalah selisih banyak anak yang suka IPS dan matematika. Berarti A sama dengan berapa? Yang suka anak selisih. Selisih itu kan yang banyak dikurangi yang sedikit. Berarti A sama dengan 16 anak dikurangi dengan 4 anak. 4 anak sama dengan berapa? Sama dengan, saya tulis di bawahnya, 12 anak. Ini adalah anak yang selisih banyak anak yang suka IPS dan matematika. Jawabnya adalah 12 anak. Kemudian kalau yang B. Yang B adalah selisih banyak anak yang suka IPS dan IPA. Yang suka IPS berapa? 16, berarti 16 anak ya dikurangi dengan matematika adalah 4 anak, berarti dikurangi dengan 4 anak. Oh, antara IPS dan IPA. IPA-nya berapa? 12 ya. Berarti 16 anak dikurangi 12 anak sama dengan 4 anak. Selesai untuk jawaban dengan cara pertama. Kemudian kita bandingkan dengan cara yang kedua sekarang. Lebih mudah yang mana? Cara kedua. Cara kedua, ini langsung kita tulis saja, langsung kita jawab yang A. Selisih anak yang suka IPS dan matematika. Selisih anak yang suka IPS dan matematika sama dengan, saya tulis di bawahnya, kita lihat perbandingannya saja langsung ya. IPS itu kan perbandingannya kan 4. Kalau matematika kan 1. Kemudian kalau kita kurangi 4 dikurangi 1, langsung kita tulis 3 ya kan. Kemudian bawahnya penyebutnya diisi jumlah perbandingan yaitu 8. Jumlah perbandingannya kan 3 tambah 4 7, 7 tambah 1 8. Kemudian dikalikan dengan jumlah anak yaitu 32 anak.
Kemudian sama dengan, ini juga bisa kita sederhanakan, antara 8 dan 32. 8 bagi 8 1, 32 dibagi 8 dapat 4. Kita kalikan, 3 kali 4, 12 anak. Kita lihat jawaban yang A antara cara satu dan cara yang kedua sama atau tidak. Yang A jawabnya adalah 12 anak. Yang A cara kedua juga 12 anak. Jadi bisa menggunakan cara pertama maupun cara yang kedua. Tapi di sini lebih simple cara yang kedua. Kemudian kita lanjutkan yang B. Selisih anak yang suka IPS dan IPA. Sama dengan saya taruh di bawahnya. Yang suka IPS dan IPA selisihnya. Yang suka IPS ini kan 4. Yang suka IPA adalah 3. Berarti 4 dikurangi 3 yaitu 1. Kemudian penyebutnya diperoleh dari jumlah perbandingan. Sudah kita hitung tadi. 3 ditambah 4, 7 ditambah 1 berarti 8. Berarti 1/8 dikalikan dengan jumlah anak yaitu 32 anak. Kemudian kita hitung. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 8 bagi 8 1, 32 dibagi 8 dapat 4. 1 kali 4, 4. 4/1 kan sama dengan 1. Berarti kita bisa menulis 4 saja. 4 apa satuannya adalah anak. Jadi, untuk soal yang B dengan cara yang kedua maupun cara yang pertama, ini jawabannya juga sama-sama 4, ya kan? Namun, caranya lebih mudah dengan cara yang kedua. Sama-sama mudah, namun yang kedua ini lebih simple ya. Terima kasih. Ini adalah satu contoh soal, 2 cara mudah mengerjakan soal perbandingan. Kita bisa menggunakan cara pertama maupun cara yang kedua. Saya ulangi sekali lagi. Kalau cara yang pertama, antara jumlah siswa yang suka IPA, IPS, atau matematika, itu kita hitung terlebih dahulu. Kemudian baru nanti selisihnya kita cari dengan cara kita kurangkan antara jumlah anak yang suka IPS dikurangi jumlah anak yang suka matematika untuk soal yang A. Kemudian yang B, jumlah anak yang suka IPS dikurangi dengan jumlah anak yang suka IPA untuk soal yang B, karena pertanyaannya adalah selisih banyak anak yang suka IPS dan IPA. Kalau soal yang kedua, dengan cara yang kedua, ini langsung kita kerjakan dengan cara mengurangkan selisih perbandingannya. Langsung kita kerjakan seperti contoh cara yang kedua. Kesimpulannya apa? Cara yang pertama atau cara yang kedua ini sama-sama mudah, namun kita bisa mengerjakan lebih cepat dengan cara yang kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.